membosankan. Hidup itu membosankan. Tak ada yang bisa kulakukan kecuali melihat mereka yang tertawa, menangis, dan histeris. Aku tidak mengerti bagaimana cara mereka menikmati hidup mereka dengan beberapa emosi yang mereka miliki. Aku tak tahu bagaimana cara mereka tersenyum seperti itu dan bagaimana cara mereka menangis tanpa harus melukai diri mereka sendiri. Aku memiliki keluarga yang sempurna. Ibuku yang selalu tersenyum. Wah, anak mama lucu sekali. Tertawa. Kalian berdua lucu sekali. Membuatkanku makanan yang enak untuk Tamaki. serta pelukan hangat untukku. Dan ayahku Tamaki, yang selalu berusaha membuatku tetap bahagia. lihat apa yang ayah bawa. Meskipun aku tahu ada tatapan kekhawatiran di matanya saat melihatku dengan senyuman yang sempurna itu. Ayah, bagaimana caranya agar aku bisa tersenyum seperti ayah? Cukup tarik sudut bibirmu seperti ini. Seperti ini? Ya, seperti itu. Apa yang dia lakukan? Jangan lihat dia. Wajahnya mengerikan sekali. Lebih baik dia tidak pernah tersenyum. Salah. Lagi-lagi begini. Lalu bagaimana agar aku bisa seperti kalian? Bagaimana agar aku bisa tertawa bersama kalian? Ini tidak adil. Ini benar-benar tidak adil. Tahun ajaran 2026, Sakura High School. Aku masih sama seperti dulu. Hingga aku merasa bahwa ini adalah ciri khasku. Aku benar-benar tidak peduli. Permisi, aku menemukan dompetmu yang terjatuh. Kau pasti Tamaki. Ini dompetmu. Sampai jumpa lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Lain kali berhati-hatilah. Untuk yang pertama kalinya, aku merasakan jantungku berdetak dengan kencang. Cinta. Ternyata aku baru menyadarinya bahwa aku jatuh cinta padanya. Kau tahu apa? Ya, aku baik-baik saja. Syukurlah kalau seperti itu. Maafkan aku ya, aku tidak lihat jalan. Dia adalah Menabrakmu. pelarianku dari dunia yang dingin, kelabu, dan kosong yang selama ini mengurungku. Dia adalah orang yang selama ini kutunggu, orang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Hei, apa kau sudah menunggu cukup lama? Tetapi seseorang berusaha merebutnya dariku. Dia menginginkannya, tapi tidak seperti caraku Tidak menginginkannya. juga. Baguslah kalau seperti itu.
Kalau begitu, Dia tak akan pernah apa yang bisa ingin kau menghargainya sepertiku. Dia tidak layak memilikinya. Aku harus menghentikannya, bahkan jika harus menyakitinya, bahkan jika harus membunuhnya. Tidak ada yang tidak akan aku lakukan untuknya. Aku takkan membiarkan siapapun menghalangi kami. Aku tidak peduli apa yang harus kulakukan. Aku tidak peduli siapa yang harus aku sakiti. Aku tidak peduli darah siapa yang harus aku tumpahkan. Aku takkan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Tidak ada lagi yang penting. Tidak ada lagi orang yang penting. He will be mine. He doesn't have a choice. Aku lelah. Aku sudah mencoba menyatakan perasaanku untuk sekian kalinya, tapi selalu saja gagal. Apa aku menyerah saja ya? Ayolah, jangan menyerah. Kau bilang kepadaku setiap hari bahwa kamu sangat menyukainya. Yukiko, aku sudah mencobanya. Ini melelahkan. Aku selalu ingin menyerah, tetapi saat melihatnya kembali, aku selalu jatuh cinta padanya lagi dan lagi. Maka, kejarlah dia sampai dapat. Jangan menyerah. Sasaki, aku selalu mendukungmu. Aku akan membuatnya menyukai kue yang kubuat. Tunggu sebentar. Sepertinya aku lupa membawa meses. Itu ada di dalam lemari. Aku akan mengambilnya. Kayuki, aku membuat ini untukmu. Sasaki, apa yang kau bawa? Aku membuat kue untuk Kak Yuki. Cobalah. Aku coba ya. Wah, ini enak sekali Sasaki. Bagaimana bisa seenak ini? Wah, benarkah? Terima kasih Kak Yuki. Kak Yuki, ada apa Kak? Apakah ada yang sakit? Kak Yuki mau pergi kemana? Kak? Kak Yuki, apakah Kak baik-baik saja? Apa kau gila? Apa kau mencoba membunuhku gara-gara aku terus menolakmu? Kak Yuki, apa yang Kak Yuki maksud? Kau mencoba meracuniku kan? Apa yang telah kau campurkan pada kue itu? Kak Yuki, percayalah padaku. Aku tidak mencampuri apapun pada kue itu. Sungguh, mana mungkin aku melakukan hal itu? Sudahlah. Mulai sekarang, menjauhlah dariku. Apa yang sudah ku perbuat? Padahal aku hanya ingin membuat Kak Yuki bahagia. Hei, Kau, Tamaki dari kelas 22. Aku merasa kesepian. Sepertinya kau juga merasakan hal yang sama. aku mempunyai teman yang selalu ada untukku. Tapi, aku sedang menyukai seseorang. Namun sepertinya aku melakukan kesalahan. Yuki dari kelas 33. Bagaimana kamu bisa tahu? Hanya asal menebak. Apa kamu begitu menyukainya? Ya, mungkin aku jatuh cinta padanya. Aku tahu apa yang dia sukai. Aku cukup dekat dengan teman Yuki. Benarkah? Kalau seperti itu, beritahu aku. Tunjukkan padaku. Ikutlah denganku. Tak kusangka kau sangat baik sekali. Kenapa semua orang menganggapmu aneh dan menyeramkan, padahal kamu baik sekali? Benarkah? Ya, Kalau seperti itu, tunggulah aku di sini sebentar. Aku akan menunjukkannya padamu. kira-kira
Apa yang disukai Kak Yuki ya? Aku jadi penasaran. Tamaki? Tunggu, Tamaki, apa yang kau bawa? Tamaki, ini apa? Kau bertanya apa itu? Tentu saja itu kue yang dimakan Kak Yuki. Kue yang dimakan Kak Yuki? Tunggu, Oh, jadi ini semua perbuatanmu? Kau yang menuangkannya pada kueku. Gara-gara kau, Kak Yuki merasa sakit dan menyalahkanku. Padahal ini semua perbuatanmu, dasar bajingan. Gara-gara kau, Kak Yuki jadi membenciku. hei, itu bukan salahku. Hah? Apa yang kau katakan? Selain itu, aku hanya menuangkannya sedikit. Kak Yuki alergi terhadap nanas. Aku membuatnya memuntahkannya kembali. Maka aku membuat Kak Yuki selamat. Katanya kau cukup menyukainya, bahkan mencintainya. Tapi sepertinya informasi dan hal seperti ini bahkan kau tidak tahu. Apa jadinya jika dia tidak memuntahkannya? Kau pasti sudah membuatnya terbaring di ranjang rumah sakit. Apa? Hei, aku tidak tahu kalau dia alergi terhadap nanas. Lagi pula aku juga salah. Kau menuangkan sesuatu yang membuatnya Maka sakit. dari itu, menjauhlah darinya. Dia milikku, hanya milikku. Sudah kukatakan berulang kali, aku tidak suka jika ada orang yang mendekatinya. Maka dari itu, aku harus menyingkirkannya. Apa? Tamaki, apa yang akan kau lakukan? Menjauh dariku. Dengan ini, aku kira aku bisa memandangnya kembali dengan tenang dan tak merasa was-was dari kejauhan. Namun sepertinya dugaanku salah. Selamat pagi, Yuki. Oh, selamat pagi Keko. Pagi ini aku merasa kurang energi. Benarkah? Sepertinya aku juga begitu. Namun itu akan hilang saat aku duduk sebangku bersamamu. Kok bisa saja? Hei, apa kau tahu? Gadis yang bernama Sasaki dari kelas 23, dia telah hilang selama 5 hari dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Bahkan sahabatnya Yukiko sudah merasa putus asa. Dan akhir-akhir ini dia menyendiri, terlihat sangat pucat dan murung. Aku tahu. Dia pasti merasa terguncang mendengar berita sahabatnya yang telah hilang. Hei. Sepertinya seseorang sudah menemukan cinta sejatinya. Apa maksudmu? Pergilah, entah kenapa kau sering muncul di hadapanku. Ternyata aku benar. Baguslah, itu berarti kamu normal.
Jadi, selama ini aku tidak normal gitu. Maybe. Hei, Tamaki, kapan kamu akan bergabung di tim panahku? Entahlah. Ayolah Tamaki, aku sudah bertanya menawarkan kepadamu untuk yang ke-15 kalinya. Hei, Tamaki, ayo bergabung dengan klub panahku. Go, cewek. Mau kemana nih? Tamaki. Hehe, bleh. Hah, ampun, ampun. Siapa yang suruh? Loh, Tamaki, Tamaki kembalilah. Bukan begitu maksudku. Tamaki, Tamaki tolong bergabung, Tamaki. Lagi-lagi mereka bersama. Sebenarnya apa hubungan mereka berdua? Kenapa mereka dekat sekali? Apa jangan-jangan Yuki dan gadis itu memiliki hubungan? Tidak. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi selama aku masih ada di sini. Besok praktek akan dilaksanakan. Aku harap kamu dan timmu berhasil ya, Yuki. Terima kasih banyak atas bantuannya, Kyoko. Kamu memang ahli sains deh. Haha, bukan apa-apa kok. Lagian, kita kan teman sekelas. Apa salahnya kita saling membantu? Oh, mereka klub sains ya. Permisi, Oh, ya, ada perlu apa? saya Tamaki dari kelas 22. Saya ingin bergabung pada klub sains. Wah, benarkah? Itu bagus. Kalau seperti itu, kamu mau bergabung dengan tim siapa? Ada tim Senami, ada tim Katsuga, ada tim... Kyoko, Oh, tim Kyoko. Pilihan yang bagus. Kamu bisa memulainya besok. Saya akan memberitahu Kyoko. baik, saya mengerti. Hai, kamu Tamaki kan? Ya, Perkenalkan, aku Kyoko, dari kelas 33. Aku ketua tim ini. Senang kau memilih timku sebagai anggota sains kami. ya, Yuki, butuh bantuan? Iya, aku mengalami sedikit masalah. Hei, Yuki, bukan seperti itu. Kau ini ceroboh sekali ya. Mau bagaimana lagi? Aku kan masih pemula. Tapi lihat, bukankah ini sangat mudah? Kenapa kau ceroboh sekali? Benar juga ya. Maaf. Hei, Tamaki, tanganmu. Tamaki, lain kali kamu harus berhati-hati ya. Untung saja beraninya lukanya dia, tidak dalam. beraninya dia Kalau tertawa lukanya bersama dalam, Kak Yuki. akan Aku membekas. saja tidak pernah tertawa bersamanya. Dia sudah Tamaki. melewati batas. Tamaki. Aku tidak bisa membiarkannya. Tamaki, kamu sedang memikirkan apa? Tamaki, apakah terjadi sesuatu? Katakan padaku, apa kamu menyukai Yuki? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Aku hanya ingin tahu, kalian selalu bersama-sama. Hah, terlihat sangat jelas ya. Ya, karena mungkin kami berada di klub sains yang sama. Yuki memintaku untuk mengajarinya. Ya, dia memang sedikit agak payah, tapi dia masih tetap kekeh untuk menguasai seluruh pelajaran tentang sains. Dan yang kamu katakan itu ada benarnya. Aku cukup menyukainya. Kami yang juga satu kelas membuat aku dan Yuki terlihat sangat dekat. Bukankah itu sebuah takdir? Kak Kyoko, Iya. bisakah kamu mengajariku hal yang sama? Tentu. Kyoko memintaku untuk menunggunya setelah jam pelajaran telah usai. Dia akan mengajariku beberapa ilmu pengetahuan tentang sains. Apa selama ini dunia sesunyi ini? Atau
Memang ini kehidupan yang kuinginkan. Tamaki, apa kamu sudah menunggu lama? Maafkan aku ya, ada urusan yang harus aku tangani tadi. Lalu, setelah itu tuangkan yang ini ya. Jangan lupa untuk kau catat. Kak Kyoko, Ya, sudah berapa lama kakak menyukai Kak Yuki? Tamaki, kenapa kau menanyakan hal yang tidak penting? Itu penting. Itu sangat penting. Berapa lama dan seberapa besar kakak menyukainya? Kamu pasti sangat ingin tahu ya? Ya, tentang Yuki, mungkin hanya sekedar menyukainya, tidak lebih, atau sekedar mengaguminya. Kenapa? Apakah kau? Aku menyukainya. Kalau seperti itu, bagus dong. Bukankah itu luar biasa dan menyenangkan? Kita berdua menyukai pria yang sama. Kita tidak sama. Aku bukan hanya menyukainya, tetapi mencintainya. Aku jatuh cinta padanya, dan dia cinta pertamaku. Dia adalah bagian dari kehidupanku. Dia segalanya bagiku. Dan yang Kak Kyoko katakan kita sama? Hah, itu ucapan yang membuatku mual. Dia tertawa bersamamu, dan bahkan aku hanya mendapatkan senyumannya saja. Itu tidak adil. Itu tidak sama. Dia milikku, hanya milikku. Cinta yang dia miliki hanya milikku. Tak ada siapapun yang boleh merebutnya dariku. Aku tak akan membiarkan siapapun menghalangi jalan kami, bahkan jika harus menyakitinya. Tamaki, cukup apa yang kamu katakan? Bahkan jika harus membunuhnya. Tamaki, cukup. Kamu bukan mencintainya, tetapi kamu terobsesi padanya. Obsesi? Ya, sadarlah Tamaki. Ini tidak sehat. Ini bukan cinta, tapi obses. Lihat dirimu, betapa lucu sekali. Kau harus mengingat itu. Ini semua karenamu. Ya, aku terobsesi dengannya. Takkan kubiarkan siapapun memilikinya, bahkan jika harus tertawa dengannya. Tetapi kau sudah melewati batas. Tidak, Tamaki, tidak. Maafkan aku, Tamaki, tidak. Aku tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku, Tamaki. Aku akan menjauhi Yuki. Maafkan aku, tidak. Jangan bunuh aku. Sudah 3 hari lamanya Kyoko tidak ada kabar. Iya, orang tua Kyoko juga sedang mencarinya bersama dengan pihak kepolisian, tapi sampai saat ini tak ada kabar. Apa benar-benar di antara kalian tidak ada yang mengetahui keberadaan Kyoko? Dia, Pak. Hah? Apa? Kenapa dia tiba-tiba menunjuk namanya? kenapa dia? Kenapa dia? Terakhir kali saya bertemu dengan Kyoko, dia mengatakan akan bertemu dengan Tamaki untuk belajar bersama. Tamaki, apakah itu benar? Benar, Pak. Tapi setelah saya belajar dengan Kak Kyoko langsung pamit pada saya untuk pulang. Kalau tidak percaya, kenapa kita tidak cek CCTV saja?
Ketemu. Mana? Coba lihat. Mio. Mio, yang sabar ya. Tamaki. Apa semuanya baik-baik saja? Baik saja. Ya, kau tahulah bagaimana Mio menyalahkanmu. Oh, soal itu. Bukan apa-apa. Wajar saja jika dia menuduhku. Kyoko memang bersamaku sebelum dia hilang. Apapun itu, kamu yang sabar ya. Tenang saja, aku selalu ada di pihakmu. Apa-apaan barusan? Dia mengatakan apa? Maaf. Tunggu, boleh minta tolong sebentar? Ryuji! Hikari, di sini. Hahaha, akhirnya ketemu juga. Loh, kalian kok bisa bersama? Ah, ini. Dia membantuku ke tempat eskul panah. Loh, bukannya aku sudah memberitahumu ya? Itu aku lupa. Dasar pelupa. Tamaki, kemana kau akan pergi? Pulang. Oh, baiklah, hati-hati di jalan. Oh, jadi namamu Tamaki. Terima kasih ya sudah mengantarku. Jadi, kau akan berada di kelas mana? Kelas 33. Oh, baguslah. Bagus apanya? Gadis itu berada di kelas yang sama dengan Kak Yuki. Tamaki, apakah kamu sudah tidur, nak? Kalau belum, ayo kita makan malam dulu. Pasti sudah tidur ya. Kalau seperti itu, selamat malam ya. Tamaki. Selamat pagi, Tamaki. Ayo kita masuk bersama. Andai saja aku masih kelas 2. Mungkin aku akan sekelas denganmu, Tamaki. Sepertinya kita harus berpisah. Sampai jumpa nanti. Aduh, kepalaku. Hei, apa kau baik-baik saja? Maafkan aku tidak lihat jalan. Iya, tidak apa-apa. Kamu murid pindahan kan? Kalau tidak salah... benar, Hikari ya? Iya. Wah, kebetulan sekali kita sekelas. Ayo kita ke kelas bersama. Wah, ide yang bagus. Tamaki. Akhirnya aku menemukanmu. Aku mencarimu kemana-mana. Benarkah? Kenapa? Karena aku hanya mengenalmu dan Ryuji. Tapi hari ini aku bertambah jadi 3 sih. Kamu, Ryuji, dan Yuki. Kau tahu, dia baik sekali sama sepertimu. Dia mengantarku ke kelas, bahkan kita satu kelas. Dan, astaga, dia manis sekali. Kita berbicara banyak hal, hobinya, hal yang dia suka, makanan yang ia suka, bahkan dia memberiku nomor teleponnya. Dia sangat ramah. Aku pikir kita akan menjadi teman sekelas yang baik. Tamaki, kenapa kamu hanya diam saja? Apa kau menyukainya? Soal itu, mungkin aku... Aku sudah selesai. Aku duluan. Tapi Tamaki tunggu dulu.
Benar kata Ryuji, dia begitu cuek dan dingin. Ryuji, Hah? Ternyata kau membuatku kaget saja, Tamaki. aku akan bergabung dengan klub panahmu. Apa? Tamaki, apa kau bersungguh-sungguh? Akhirnya kau mau bergabung juga. Tunggu di sini, aku akan memberitahu pelatih. Jangan kemana-mana ya, tunggu di sini. Baik semuanya, hari ini kita kedatangan anggota baru. Silahkan. Selamat siang semuanya, saya Tamaki dari kelas 22. Mohon bimbingannya. Oke, sebelum latihan dimulai, kita pemanasan dulu. Berikutnya, Wah, astaga, tak kusangka dia sejago itu. Benar, tak kusangka. Hei, berkediplah. baiklah semuanya, pelatihan memanah hari ini sampai sini dulu ya. Kalian boleh pulang. Jangan lupa untuk istirahat, jangan keluyuran. Hikari, Iya, Tamaki. bisakah kita berbicara sebentar? Kamu mau membicarakan soal apa, Tamaki? Tamaki, kenapa kamu diam saja? Sakit. Apa yang kamu lakukan, Tamaki? Sakit, Tamaki. Menjauhlah dari Yukiko. Yuki? Ya, kau telah mendekati yang sudah menjadi milikku. Dan itu membuatku marah. Tamaki, apa kamu sudah gila? Gila? Kau mengataiku gila? Sebenarnya, aku sudah muak menghadapi orang-orang sepertimu. Andai saja kau tidak mendekatinya, mungkin nasibmu tidak seperti mereka. Dan yang kukatakan itu benar, aku gila. Aku tergila-gila dengannya. Selain itu, berhentilah memanggil namaku. Tamaki! Akhirnya aku menemukanmu. Dari tadi aku mencarimu loh. Untuk apa kau mencariku? Itu... Aku berpikir mungkin saja kamu ingin datang ke festival ini dan ternyata dugaanku benar. Jadi, Tamaki, kamu akan membeli apa? Banyak sekali makanan di sini. Tamaki, kenapa kamu berhenti? Apakah ada sesuatu yang ingin kau beli? Wah, Kak Yuki? Wah, Ruby, kamu sedang jualan kue ya? Ya, tentu saja. Aku dan timku bahkan membuat beberapa kue yang lucu dan unik. Apakah Yuki mau coba? Wah, dengan senang hati dong. Wah, Ruby, ini benar-benar luar biasa. Aku sangat menikmatinya hingga tak bisa berhenti makan. Wah, benarkah? Terima kasih Kak Yuki.
Gagal. Lagi-lagi gagal. Sialan. Tamaki, apa yang sedang kamu lakukan, nak? Itu. Aku senang membuat kue, ayah. Membuat kue pada malam hari? Iya, ayah. Besok aku ada kegiatan kelas memasak. Jadi, aku harus belajar sekarang. Oh, begitu. Tapi ini sudah larut malam, nak. Seharusnya kamu beristirahat. Besok kan kamu masih sekolah. Baik, ayah. Sebentar lagi Tamaki akan segera tidur. Gadis baik. Sudah sana, cepat tidur. Aduh, kepalaku sakit sekali. Yah, belanjaanku. Sini, biar ku bantu. Terima kasih ya, sudah membantuku. Kamu Tamaki kan? Oh, sekali lagi terima kasih ya. Kalau seperti itu, sampai jumpa lagi. Tunggu. Dan kamu Kak Tomioka kan? Selamat siang semuanya. Hari ini kakak ingin memperkenalkan anggota baru kita. Dia Tamaki, dari kelas 22. Salam kenal semuanya. Dia Tamaki kan? Iya ya, siang si aneh itu kan? Iya, yang itu tuh. Aku tidak menyangka dia tertarik pada kelas memasak. Jadi Tamaki, kamu tertarik ikut tim siapa? Ruby? Ruby, apa kamu tak masalah? Tentu saja Kak Tomioka. Wah, baguslah kalau seperti itu. Tolong ajari dia hal yang belum dia ketahui ya. Baik semuanya, kita akan mulai dengan adonannya ya. Hari ini kita akan membuat kue pie dengan selai strawberry. Dan kue pie akan dinilai besok. Semangat semuanya. Wah, bagus sekali Mika-chan. Ya, seperti itu. Apa yang dia lakukan? Kok ini tidak tahu apa bagaimana? Lihat di sebelah sana. Oh, pantas saja. Baik semuanya, semangat membuat pie-nya ya. Saya tinggal dulu sebentar. Baik. Baik. Melelahkan sekali. Ayo cepat. Kalian jangan bermalas-malasan. Lihat, dia bersikap baik saat ada Kak Tomioka saja. Benar-benar bermuka dua. Hei kalian berdua, kalian sudah menggosipiku ya? Tidak tuh. Kita tidak menggosipimu. Kalau begitu, kenapa kalian berdempetan seperti itu? Cepat kembali ke posisi kalian. Hei anak baru, apa yang sedang kau lakukan? Astaga, apa yang sedang kau lakukan? Kita sedang membuat adonan, bukan memasak sayuran. Kau ini payah sekali. Bagaimana cara membuat kue itu? Kue apa? Kue yang kamu buat di festival musim semi. Apa kau ingat pria yang bernama Yuki? Itu. Aku sedang berjualan dan kebetulan ada cowok manis yang datang ke standku. Jadi aku tawari beberapa kueku. Kenapa? Cowok manis ya? Apa kau menyukainya? Ya mungkin sedikit karena dia bukan benar-benar tipeku. Tapi dia boleh juga. Boleh juga. Kalau seperti itu, bisakah kamu mengajariku cara membuat kue itu? Kenapa? Kenapa harus aku? Buang-buang waktu saja. Aku akan memberikan nomor Yukio padamu. Aduk sampai menggumpal. Jadi,
akan kamu apakan jika aku memberikan nomor Kak Yuki kepadamu? Hah, masih bertanya? Tentu saja dia akan menjadi priaku untuk yang ke-25 kalinya. Dia cukup manis, aku menyukainya. Selain itu, sepertinya dia lelaki gampangan. Apa? Kenapa? Tidak, hanya saja ada nyamuk. Ruby, sepertinya cicak telah masuk ke dalam rebusan air. Hah? Bagaimana bisa? Coba kulihat. Mana? Tidak ada tuh. Beraninya kau memanggilnya pria gampangan. Jika dia pria gampangan, maka kau apa? Kau mengatakan ingin memilikinya untuk dijadikan priamu untuk yang ke-25 kalinya. Maka, lewati aku terlebih dahulu. Siapa itu? Tak ada siapa-siapa. Sebaiknya aku langsung bakar saja mayat itu. Tamaki? Ternyata kamu Tamaki, membuatku kaget saja. Ada apa Tamaki? Kak Tomioka, alasan saya datang ke sini, saya ingin memberitahu Kak Tomioka bahwa saya akan mengundurkan diri dari klub memasak. Apa? Kenapa tiba-tiba Apa ada yang membuatmu tidak nyaman? Apa ada yang tidak kamu pahami? Tidak, semuanya baik-baik saja. Hanya saja, saya hanya ingin mencoba hal baru. Oh, jadi begitu. Tak apa, terima kasih ya sudah bergabung. Lain kali kalau kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku. Rasakan itu. Hah, syukurin. Makanya, jadi orang tuh jangan macam-macam sama kami. Jadi, di mana kau menyimpan foto-foto itu? Aku tidak tahu. Itu tidak ada padaku. Hah, kelamaan. Hah, tidak. Aku mohon jangan dibuka. Hai, jangan macam-macam lo ya. Lepasin nggak? Lepasin. Ini Yuri. Hei kunyuk, apa passwordnya? 33245. Hah, benar ternyata. Kau menyimpan semua foto itu. Dasar pecundang. Lantainya kotor sekali ya. Sialan, kembali kau. Kak Yuki, Tamaki? ini kue untuk Kak Yuki. Aku membuat sendiri. Wah, benarkah? Hei, bajingan, diam kau di sana. Berani-beraninya kau ya. Ada Kak Yuki. Ya, tapi kalian sedang apa? Itu dia tidak sengaja menyiram kami dan dia mengatakan akan memberiku baju olahraga sebagai permintaan maaf. Iya, begitu. Ayo, ikut kami. Anjing kau ya, ngapain kau menyiram kita? Ya, apa kau tak tahu siapa kami? Hei, jawab. Kenapa kau diam saja? Hah, mungkin dia ketakutan.
Dasar psikopat, apa yang kau lakukan? Kau telah melukainya, kau harus bertanggung jawab. Siapa suruh meletakkan kaki di wajahku? Wah, benar-benar nih orang. Hei, berhenti! Apa yang sedang kalian lakukan? Hei bencong, jangan ikut campur ya. Kau tidak lihat, dia melukai kakiku. Hah, pasti kalian yang memulai duluan kan? Tidak mungkin kalau dia menyerang duluan. Pasti kalian yang memulainya. Apa kau? Hah, cepatlah pergi sebelum aku berubah pikiran. Apa kau baik-baik saja? Jangan meminta imbalan padaku. Aku tak memintamu untuk membantuku. Apa? Tidak. Tentu saja tidak. Baguslah kalau seperti itu. Itu lebih baik. Tunggu. Aku lihat kau memberikan sesuatu pada Yuki. Asal kau tahu, Yuri gadis berambut merah itu sangat menyukai Yuki. Jadi berhati-hatilah. Yuri, temui aku di jembatan kuil ya. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Ya. Kuil ya. Di mana Yukiko? Kok dia belum datang sih? Sebenarnya dia ingin menunjukkan apa sih? Lah, kok tiba-tiba mati lampu sih? Yukiko lama sekali. Kemana dia pergi? Membuatku takut saja. Yukiko, apa itu kau? Kau? Kenapa kau yang datang ke sini? Hei bajingan, gara-gara kau kakiku sakit dan aku harus berjalan pincang karenamu. Kau harus bertanggung jawab. Kau ini manusia sejenis apa sih? Kok bisa-bisanya gitu udah berpikiran seperti itu? Dasar kau psikopat. Sakit. Apa yang kau lakukan, Tamaki? Sakit. Apa? Beraninya kau mendekati Yukiko. Kau pikir tadi siang aku langsung melepaskanmu? Hah, sialan kau. Tunggu. Apa? Yuki? Hah, iya. Apalagi bajingan? Menjauhlah dari Yukiko dan pergilah ke neraka. Hah, keluarlah. Untuk apa kau bersembunyi? Apa yang sedang kau lakukan? Menurutmu apa lagi? Tentu saja mencari bukti. Sekarang, di mana Sasaki berada? Entahlah. Apa maksudmu dengan entahlah? Katakan di mana Sasaki berada. Apa kau jangan-jangan sudah... Dan apa jangan-jangan sudah membunuhnya? Hei, jangan! Diamlah, atau luka pada perutmu itu akan semakin parah. Sasaki, maafkan aku. Tamaki, Kayuki, apa yang terjadi di sini? Aku yang telah memanggilnya ke sini. kau. Ya, kenapa? Aku melakukannya demi Kak Yuki. Kenapa? Ada masalah? Dengar ya, aku membunuh Sasaki, Kyoko, Hikari, Ruby, dan Yuri. Dan yang terakhir, Apa? Jangan, tidak. Tamaki, dan Kayuki. Selamat malam. di mana aku? Selamat pagi sayang. Tamaki, tunggu, apa ini? Aku hanya mengikatmu sedikit supaya tidak kabur. Selain itu, basecamp ini adalah buatan ibuku untuk ayahku dulu. Hah? Apa maksudmu? Ups,
Maaf ya, seharusnya aku tak memberitahumu. Selain itu, takkan ada lagi yang menghalangi kita, sayang. Hanya ada kau dan aku. Aku sudah menyingkirkan Sasaki, Kyoko, Hikari, Ruby, Yuri, dan Yukiko. Bukankah itu luar biasa? Aku menyingkirkan mereka semua dengan tanganku sendiri. Itu semua demi kamu, sayang. Apa? Tidak, itu semua tidak mungkin. Ya, sayang. Sekarang hanya kita berdua saja. Setelah itu, Yuki aku kurung di sana selama beberapa hari. Aku beri dia makan, video lucu, bercerita banyak hal, dan bahkan memberi dia cerita dongeng. Tak aku sangka kami semakin dekat dan bahkan aku tertawa bersamanya. Kak Yuki, terima kasih ya sudah tertawa bersamaku. Dan juga aku sangat mencintaimu, Kak Yuki. Aku kira kita akan terus bersama. Namun kenapa? Kak Yuki, waktunya makan, Mak. Hah, Kak Yuki? Ini tidak mungkin terjadi. Tamaki, aku sangat menghargai perasaanmu terhadap aku. Tapi, Tamaki, rasa cinta yang kau miliki terhadapku itu tidak sehat. Selama beberapa hari ini, aku menemanimu. Dan aku yakin kamu bisa sembuh dari ini. Dan aku yakin kamu bisa melupakan aku. Dan carilah pria yang lebih baik. Tenang saja, aku tak akan memberitahu siapapun tentang rahasiamu. Jadi, tetaplah bertahan. Dari Yuki. Kak Yuki di mana? Sialan. Aku tidak tahu. Aku tak tahu di mana dia. Seharusnya aku tidak meninggalkannya dia sendiri. Hai Tamaki. Ryuji, aku... Tidak apa-apa, kamu aman bersamaku. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Kenapa kau menangis? Apa? Aku menangis. Di saat itulah, pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan rasa sakit dan kekecewaan yang dalam. Tamaki. Ternyata kau di sini. Aku khawatir kamu tidak masuk sekolah selama 5 hari. Apa semua baik-baik saja? Makanlah. Aku membuatnya khusus untukmu. Tamaki, ambillah ini. Apa ini? Itu aku mau beli 2 tiket bioskop, tetapi adikku Haruka tidak bisa pergi. Aku tak ingin membuang 1 tiket ini dan pergi sendiri, jadi... Nggak mau. Hah? Tunggu! Entah kenapa, saat Ryuji memelukku, Tomioka yang memberikanku kue yang hangat itu, dan rasa senang saat bersama dengan Haru, membuatku melupakan sesuatu hal yang selama ini aku kejar. Tamaki, aku menyukaimu. Kenapa mereka tiba-tiba mengungkapkan perasaan mereka di hari yang sama? Itu membuatku bingung.
Apa yang telah terjadi? Hari itu, entah apa yang terjadi, hal yang membuatku lebih bingung sampai... Mimpi indah, Tamaki. Ah, tunggu, aku ada di mana? Kamu sudah bangun. Hah, Kak Yuki? Akhirnya kamu sudah bangun. Aku sudah merindukanmu. Kak Yuki? Apa yang Kak Yuki lakukan? Aku hanya melakukan apa yang kamu lakukan, sayang. Hal yang aku lakukan? Ya, menyingkirkan semua hambatan yang sudah menghambat jalan kita. Apa maksudmu? Maksudku, kita tidak beda jauh, Tamaki. Dan selama ini, aku juga tahu hal yang kamu lakukan kepada korban-korbanmu sebelum kamu menangkapku di ruang bawah tanahmu. Saat pandangan pertama, aku menatap matamu yang menatap mataku, aku langsung merasakan hal yang berbeda darimu. Dan juga, kamu telah membantuku menyingkirkan gadis itu, Sasaki. Dia selalu menggangguku, namun siapa sangka kau telah menyingkirkannya untukku. Dan di saat itulah, aku tahu kau menyukaiku. Begitu juga aku. Aku mulai mendekati beberapa gadis dan benar saja, kau membunuh mereka satu persatu. Itu benar-benar gila dan aku menyukainya. Malam itu, Yukiko memintaku untuk menemuinya di dekat kuil. Awalnya aku menolak, namun dia bersikeras. Saat di sana, aku tak menyangka kau ada di sana, Tamaki. Akhirnya, saat-saat yang kutunggu-tunggu hanya berdua dengan gadis yang terobsesi denganku. Namun, entah kenapa aku merasa bosan dan memutuskan untuk keluar dan melihat reaksimu. Tapi Tamaki, aku pikir kau akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah. Namun yang kudapati, kau malah bersenang-senang dengan pria lain. Tapi sekarang, tidak lagi. Dan di saat itulah, aku merasakan rasa takut.